Menantu Super Han San Qian. Bab 6061, serangan ini terlalu tiba-tiba. Wajah tetua ketiga dan kelompoknya tidak lagi memiliki sedikit pun kesombongan seperti sebelumnya, tetapi ketakutan dan kepanikan tergambar di wajah mereka. Menghadapi para pelaut yang menyerang seperti air bah, mereka semua, termasuk tetua ketiga, hanya bisa bertarung dengan tergesa-gesa dan mundur sambil bertarung. Apa? Tetua keempat, yang menyaksikan semua ini, matanya terbuka lebar seperti dua telur. Sebenarnya, dia sendiri tidak menyangka bahwa situasi perang akan berubah begitu drastis dalam sekejap. Dia juga tidak menyangka bahwa seseorang dapat memainkan trik seperti itu di lingkungan seperti itu. Ini benar-benar luar biasa. Orang seperti apa karakter orang ini? Apakah dia ahli dalam komando taktis? Sialan, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan ini, kita sudah selesai. Tetua keempat tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tahu betul bahwa jika musuh mengandalkan serangan ini, maka posisi garis depan pasti akan runtuh sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Dan begitu posisi di sini hilang, bagi mereka yang bergegas ke kuburan, itu sama saja dengan langsung dipotong oleh musuh. Ini adalah keberadaan yang sangat mematikan. Tidak ada pasukan yang dapat memenangkan pertempuran tanpa dukungan tindak lanjut. Pertama, moral pasukan panik, dan efektivitas tempur secara alami tidak merata. Kedua, jika Anda kehilangan target, Anda akan tahu bahwa bahkan jika Anda berhasil mengambil posisi depan, Anda hanya akan berada dalam keadaan yang sangat memalukan karena sendirian. Anda benar-benar dikelilingi oleh musuh. Bahkan jika Anda merebut posisi musuh, Anda hanya dikepung dengan cara yang berbeda. Itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, pasukan penyerang akan segera menyerah. Inilah sebabnya, dari zaman kuno hingga sekarang, pertahanan banyak kota sangat kuat dan sulit untuk dilawan, tetapi Anda masih dapat melihat bahwa pihak penyerang akan menyerang dengan putus asa, dan bahkan jika mereka tidak dapat menyerang, mereka lebih suka mengakui kekalahan dalam pertempuran besar ini. Alasan sebenarnya ada di sini. Banyak orang akan berpikir, tidak bisakah Anda melewati kota ini? Ini tentu saja mungkin secara teori, tetapi begitu Anda melewatinya, para prajurit di kota itu dapat kembali kapan saja. Begitu mereka kembali, mereka dapat langsung membagi pasukanmu menjadi dua bagian, membentuk situasi yang sangat menyeluruh di mana bagian depan dan belakang tidak dapat saling menjaga, dan pasukan garda depan akan sepenuhnya dikepung. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang sama. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berlari ke dalam. Tetua besar, tetua kedua, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tetua keempat berlari mendekat dan buru-buru menarik kembali tetua pertama dan kedua yang menyerang. Keduanya berada dalam panasnya pembunuhan, dan mereka tiba-tiba bingung dengan perilaku tetua keempat. Terutama tetua keempat selalu tenang dan kalem. Dia tiba-tiba panik, yang benar-benar membuat orang sedikit bingung. Apa yang terjadi? Mengapa tetua keempat panik? Ya, tetua keempat. Tetua besar, tetua kedua, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang buruk telah terjadi, posisi garis depan akan segera hilang, kita akan segera dipotong oleh musuh, mundur, mundur cepat. Apa? Tetua pertama dan kedua terkejut ketika mereka mendengarnya. Bukankah ada tetua kedua yang berjaga di luar? Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba akan kehilangan posisi? Persetan. Tetua kedua menjadi marah dan langsung marah, atau kamu biarkan benda itu masuk ke sini sekarang, dan aku akan keluar dan mengurus burung mati itu sendiri. Aku tidak percaya. Persetan. Tetua keempat sangat tertekan, sekarang bukan masalah siapa yang akan keluar. Masalahnya adalah garis depan tidak dapat dipertahankan lagi. Kita telah benar-benar meremehkan bocah Han San Qian itu. Selain itu, ada banyak pelaut di luar. Singkatnya, bahkan jika seorang Daluo Jinxian pergi ke sana, aku khawatir dia tidak dapat dipertahankan. Hal yang paling mendesak sekarang adalah meninggalkan makam kuno ini sesegera mungkin sebelum posisi itu benar-benar hilang. Jika tidak, begitu musuh mengepung kita, harga yang kita bayar jika kita ingin keluar lagi akan sangat besar. Tetua pertama terkejut ketika mendengar ini, jadi kita telah dikepung oleh seseorang. Sialan. Tetua pertama tahu betul bahwa jika mereka dikepung oleh seseorang,
itu pada dasarnya akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Semua orang dengarkan perintahku, berhentilah bertarung. Bab 6062, Melarikan Diri. Wah! Atas perintah dari Tetua Agung, semua pasukan bersenjata menghentikan posisi menyerang mereka dalam sekejap. Raja Naga Tua juga memerintahkan untuk menghentikan serangan dan menghentikan pertempuran. Raja Naga Tua tahu bahwa saat ini, sebenarnya tidak perlu mengejar dan menyerang. Prajuritnya telah bertempur di kuburan begitu lama, dan mereka sebenarnya lelah. Akan lebih baik untuk mengambil kesempatan ini untuk membiarkan mereka beristirahat. Masih ada sejumlah besar prajurit musuh di luar, jadi pertempuran ini tidak akan berakhir sepenuhnya hari ini. Sekarang, untuk membunuh musuh dalam kekacauan demi mendapatkan napas lega, itu tidak akan menimbulkan banyak korban, dan itu tidak akan berdampak banyak pada situasi pertempuran berikutnya. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk membiarkan semua orang beristirahat sejenak untuk memulihkan vitalitas mereka dan dapat menghadapi pertempuran berikutnya. Tentu saja, ada alasan utama lainnya. Raja Naga Tua sendiri tidak yakin seperti apa situasi di luar sekarang. Jika dia terlalu keras mendorong ke dalam, dia mungkin akan menderita beberapa konsekuensi buruk. Yang lain tetap di tempat mereka dan tetap bertahan. Melihat bahwa kedua belah pihak telah berhenti, Tetua Agung memberi perintah dingin saat ini. Dalam situasi saat ini, setelah pertempuran sengit, mereka sebenarnya tahu bahwa mereka hanya berjarak 1 atau 2 jam dari kemenangan. Mereka harus menyerah sekarang, yang sangat sulit diterima untuk sementara waktu. Tetua itu masih ingin keluar untuk melihat situasi. Bukannya dia tidak percaya pada tetua keempat, tetapi dia hanya tidak mau menyerah. Itu saja. Begitu. Kata-kata itu jatuh, tetua itu membawa tetua kedua dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Namun, lebih baik tidak melihat beberapa hal, karena jika Anda melihatnya, Anda mungkin lebih tidak dapat diterima. Ketika mereka berdua keluar untuk melihat, Han San Qian telah memimpin anak buahnya untuk menyerang dengan cepat. Sejumlah besar orang berpakaian hitam tidak memiliki niat untuk bertarung sama sekali, termasuk tetua ketiga sendiri, yang melarikan diri dengan panik. Dia sebenarnya bukan seorang pengecut. Dia juga mencoba menyelamatkan kekalahan, jadi dalam proses ini, dia bertarung dengan Han San Qian, tetapi begitu dia bertarung, dia tahu bahwa dia bukan lawannya. Han San Qian terlalu ganas. Bahkan setelah melepaskan 2 gerakan besar berturut-turut, dia masih kuat dan memukulnya begitu keras hingga dia tidak dapat mengatasinya. Sebenarnya, ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, kekuatan Han San Qian yang sebenarnya cukup untuk membunuh orang-orang ini dalam hitungan detik. Hanya saja mereka beruntung karena baru saja menyusul periode lemah Han San Qian saat ini. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, mereka merasa bahwa kemampuan Han San Qian tidak sekuat itu. Namun begitu Han San Qian pulih sedikit, kemampuan mereka sama sekali tidak dapat mengimbangi. Setelah hanya beberapa kali pertemuan, mereka dipukuli dan kehilangan baju besi mereka dan berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Sialan. Tetua kedua sangat marah ketika melihat situasi ini. Kemarahan di hatinya langsung menyala. Bagaimanapun, setelah mengalami perang terakhir, tetua kedua merasa dari lubuk hatinya bahwa Han San Qian ada di sakunya. Sekarang, melihat Han San Qian membunuh orang di depannya, orang ini secara alami sangat marah di dalam hatinya. Bagaimanapun, kamu hanyalah sesuatu yang dapat dengan mudah aku kendalikan, dan sekarang kamu memenuhi syarat untuk berpura-pura di hadapanku, bagaimana mungkin? Bajingan. Tetua pertama buru-buru menarik tetua kedua dan berkata, ada apa? Tidakkah menurutmu kita belum cukup kalah telak? Jika kau terburu-buru karena marah sekarang, aku bertanya padamu, apa yang harus dilakukan pasukan? Jika aku tidak membantumu, kau akan dikepung dan dibunuh dalam situasi ini. Hidupmu mungkin tidak penting, tetapi kita akan semakin kehilangan muka. Kita tidak hanya akan kalah dalam pertempuran, tetapi yang lebih penting, kau, seorang tetua, akan mati bersama kami. Jika kita memberitahu orang lain tentang ini, di mana kita akan menaruh muka kita? Menghadapi teguran marah dari tetua pertama, tetua kedua juga sangat sedih, tetapi bisakah kita mundur seperti ini? Bukankah kita juga akan menderita kekalahan jika kita kembali?
Tetua Agung, jangan lupa bahwa kita telah berulang kali berjanji kepada orang-orang di aula utama bahwa kita akan memenangkan pertempuran ini. Tetua Agung berkata dengan marah, aku tahu ini lebih baik daripadamu, tetapi apakah kau pikir aku tidak ingin menang? Apakah kau pikir aku bisa menanggung ini? Tetapi buka matamu dan lihat dengan saksama, apakah kita punya pilihan lain sekarang? Kekalahan itu bagaikan tanah longsor, dan inilah yang terjadi sekarang. Tidak ada pilihan lain. Bab 6063, Gigi yang menggerogoti. Mundur, kalau tidak mundur, semuanya akan terlambat. Kata-kata yang familiar, nada yang familiar. Pemandangan saat ini langsung mengingatkannya pada saat di daerah terlarang. Saat itu, mereka juga menghadapi krisis karena dikepung oleh pasukan Han San Qian. Namun, saat itu palsu, tetapi sekarang nyata. Meskipun kedua makna itu sama sekali berbeda, hasilnya tampaknya sama saja. Ini benar-benar membuat orang terdiam dan kesal. Mundur. Tetua kedua enggan, tetapi dia harus menundukkan kepalanya saat ini. Dia tidak tahan untuk terus berbicara. Perintahkan pasukan untuk mundur. Tetua pertama sebenarnya kesal, dan dia bersedia melakukannya, tetapi dia juga sangat jelas tentang satu hal, yaitu, tidak ada pilihan lain. Su Long, yang sedang menonton pertempuran di sana, terhuyung-huyung saat ini. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Lagi pula, jika dia tahu akan seperti ini, dia akan langsung bergabung dalam pertempuran tadi. Lagi pula, dengan kemampuannya, dia setidaknya bisa menunda serangan Han San Qian jika dia bergegas maju. Dengan cara ini, pihaknya tidak akan begitu suram. Namun, dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia pikir karena dia menderita sedikit kerugian pertama kali, dia akan lebih berhati-hati untuk kedua kalinya dan tidak akan ada yang salah. Dia tidak pernah menduganya. Tuan Istana Su, ini benar-benar brilian. Kamu bisa kalah seperti ini. Utusan utama berkata dengan dingin, dan dia tentu saja sangat tidak puas dengan penampilan seperti itu di medan perang. Su Long juga sangat tertekan, Dia juga ingin mengatakan bahwa dia sangat tertekan tentang kekalahan ini, tetapi dia juga tahu betul bahwa tidak peduli bagaimana dia kalah, hasilnya tetaplah hasilnya. Saya akui bahwa saya tidak kompeten dalam manajemen. Ini masalah saya, tetapi Anda juga melihat bahwa musuh memang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa pada titik ini, mereka tiba-tiba akan kalah dalam pertempuran dengan cara ini? Jadi, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Semua yang ada di pasukan berada di bawah komando Anda sepenuhnya. Mulai sekarang, saya juga salah satu jenderal Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Namun, saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda harus berhati-hati dengan musuh yang kita hadapi. Su Long ingin menundukkan kepalanya, tetapi sebenarnya dia sangat enggan. Lagi pula, jika dia benar-benar tipe orang yang bersedia menundukkan kepalanya, dia tidak akan mendirikan bisnisnya sendiri. Tetapi situasinya telah sampai pada titik ini, dan dia harus menundukkan kepalanya. Pertama, dia harus mengakui apa yang dia katakan, dan kedua, dia benar-benar telah merasakan kekuatan Han San Qian. Oleh karena itu, baginya, dia benar-benar tidak ingin menghabiskan waktu untuk pertikaian internal. Dengan musuh yang kuat di depan mata, bagaimana menghadapi musuh adalah prioritas utama. Memikirkan hal ini, dia menatap utusan utama, bisakah saya? Meskipun utusan itu selalu sangat acuh tak acuh terhadap Su Long dan kelompoknya, dan bahkan mengejek mereka dari waktu ke waktu, sebagai salah satu saksi pertempuran ini, utusan utama juga tahu bahwa Han San Qian benar-benar membuat pusing. Bahkan, dia sendiri tidak menyangka bahwa Han San Qian akan melakukan serangan balik yang mengejutkan seperti itu. Kultivasi orang lain lebih tak terduga daripada yang baru saja kita nilai. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa pengaturan taktis orang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mencengangkan. Saya telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat lawan seperti itu. Strategi ini hanyalah satu mata rantai demi mata rantai, yang benar-benar menakjubkan. Jika bukan karena lawan, saya benar-benar ingin menemukan orang ini untuk belajar sedikit. Baiklah, Master Istana Su, bersikaplah seperti ini. Biarkan orang-orangmu kembali dengan cepat.
Kita meremehkan musuh sebelumnya. Kali ini, apakah itu orang-orangmu dari aula cabang atau orang-orangku dari aula utama, kita harus bersatu, terlepas dari satu sama lain, hanya untuk membunuh musuh. Sulong mengangguk, ya, kita mampu untuk kalah dalam 2 pertandingan pertama, tetapi kita tidak mampu untuk kalah dalam pertandingan terakhir ini. Utusan utama juga mengangguk, jika kita kalah kali ini, yang kita kehilangan bukan hanya perang ini, tetapi juga wilayah kita dan kehidupan kita semua. Bab 6064, Kemenangan Besar vs. Kekalahan Besar. Bunuh. Di sisi lain, Han San Qian memimpin pasukannya menuju kemenangan besar, menyerang dengan ganas, tak terkalahkan. Meskipun para tetua dan rombongannya mundur tepat waktu, mereka jelas tidak mampu menghadapi serangan dari kedua belah pihak. Setelah beberapa kali terhuyung-huyung, meskipun sebagian besar orang mundur, ada juga banyak korban. Sejumlah besar orang berpakaian hitam tewas atau terluka, dan sisanya dengan enggan mengikuti para tetua dan yang lainnya untuk mundur dalam kekacauan. Raungan. Melihat musuh diusir dari posisi, semua prajurit istana air segera mengangkat tangan dan berteriak dengan gembira. Hebat, hebat, hebat sekali, kita benar-benar bisa memenangkan ini. Mata Raja Naga Tua hampir jatuh. Meskipun dia sangat senang, dia memang terkejut di dalam hatinya dan sangat sulit untuk mengekspresikan dirinya. Dia pikir mereka sudah kalah dalam permainan, tetapi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba, mereka tidak hanya menang, tetapi juga menang. Dengan sangat sederhana, sederhana dan keras. Sapi aneh itu tidak dapat menahan tawa pelan, semuanya hanya omong kosong dan berisik, tetapi kali ini, Han San Qian benar-benar harus dipuji. Luar biasa. Kura-kura tua itu tampaknya telah menduganya. Dia tersenyum bangga dan berkata, ini adalah kakak tertuaku, sapi aneh. Ketika aku memintamu untuk bergabung dengan kakak tertuaku, kamu sangat meremehkan saat itu. Kamu tidak memiliki apapun untuk dikatakan kali ini, kan? Sapi aneh itu tersenyum polos, hehe, benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan. Ini. IQ sialan ini terlalu tinggi. Sapi aneh itu sebenarnya sedikit takut. Jika dia tidak bekerja sama dengan Han San Qian, maka kemungkinan besar dia akan menghadapi Han San Qian. Dengan kata lain, dia juga musuh Han San Qian, jadi sekarang sangat mungkin dia menghadapi penghinaan seperti itu. Yang lain, dengan ribuan pasukan, masih bingung dengan Han San Qian. Meninggalkan pasukan seperti meninggalkan baju besi. Jika dia sendirian, dia mungkin tertipu oleh Han San Qian. Jadi, ada baiknya dia tidak keras kepala dan memilih untuk bekerja sama dengan Han San Qian. Sejujurnya, dia mengalahkan banyak orang sebelumnya. Saat itu, saya merasa dia beruntung, dan musuh terlalu ceroboh, jadi ini terjadi. Tapi mungkin ini kebetulan sekali, tapi masih sama 2 kali. Ini adalah kemampuan. Saya merasa otak orang ini benar-benar berbeda dari kita. Kura-kura tua itu tersenyum lembut, penglihatan saya tidak pernah salah. Saya tahu pada pandangan pertama bahwa kakak laki-laki saya jelas bukan orang biasa. Dia terlahir dengan penampilan seorang kaisar. Perlu dicatat bahwa penampilan kaisar yang saya bicarakan bukanlah jenis kaisar di dunia manusia. Hanya ras manusia yang dapat melihat kaisar seperti itu dengan lebih akurat, karena itulah raja mereka. Yang saya lihat adalah kaisar yang dapat melampaui saya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Banteng aneh itu tidak berbicara, karena dia sangat terkejut saat ini. Penampilan kaisar seperti apa yang dipikirkan kura-kura tua itu? Dengan kata lain, sangat mungkin itu berarti apa yang disebut penguasa dunia. Itu adalah kaisar seluruh dunia, penguasa absolut. Sial, meskipun saya akui bahwa Han San Qian benar-benar hebat, terlalu berlebihan untuk menilai dia sebagai kaisar berdasarkan 2 perang klasik. Sepanjang masa, baik itu jenderal pemberani di medan perang atau ahli strategi dengan strategi hebat, mereka dapat mengambil keputusan di medan perang, tetapi mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk naik tahta kaisar. Kau terlalu melebih-lebihkan. Dasar sapi tua, kau terlalu lama tinggal di kuburan, dan terlalu lama berada dalam kegelapan, jadi matamu mungkin rusak. Bisakah kau membedakan mana yang terbaik dan mana yang biasa? Kura-kura tua itu mencibir dengan jijik.
Mendengar ini, sapi aneh itu sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Dasar kura-kura tua, kau hanya membicarakan masalah ini, mengapa kau menyerang orang secara pribadi? Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak mau, tetapi kau benar-benar bodoh. Kata kura-kura tua itu tanpa berkata-kata. Sapi aneh itu hendak berbicara, tetapi Raja Naga tertawa, kalian berdua memiliki usia yang berbeda, jadi berhentilah berdebat seperti anak-anak. Raja Naga tua, tolong bersikap adil. Apakah kura-kura tua ini yang membuat masalah? Meskipun apa yang dikatakan senior Basia agak berlebihan, tapi tepat ketika banteng aneh itu mengira dia benar, situasinya berubah, tapi apa yang dia katakan pada dasarnya benar. Aku juga berpikir bahwa Han San Qian pasti seorang kaisar. Bab 6065, Dominasi Kaisar. Apa? Si banteng aneh itu tertegun dan menatap Raja Naga Tua itu dengan tidak percaya. Raja Naga Tua, kamu adalah penguasa istana air dan penguasa daerah. Bagaimana kamu bisa seperti kura-kura mati ini dan berbicara omong kosong? Raja Naga Tua itu tersenyum tak berdaya. Ya, dia tidak memiliki kekuatan ilahi seperti kura-kura tua itu. Bagaimanapun, kemampuan dan kualifikasi orang ini jauh di luar jangkauannya. Secara alami, dia tidak dapat memiliki kemampuan persepsinya. Namun, Raja Naga Tua itu juga memiliki kelebihan uniknya sendiri, yaitu, dia telah melihat para dewa. Orang-orang yang dapat membuat para dewa menyuruhnya untuk menjaga mereka secara alami bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, Raja Naga Tua itu secara alami mendukung dan menyetujui ucapan kura-kura tua itu. Senior Kuiniu, saya tidak pernah berbicara omong kosong. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, Tuan Han San Qian jelas. Bukan orang biasa. Anda pasti benar karena percaya pada senior Baxia. Apakah Anda mendengarnya, sapi tua? Kura-kura tua itu tersenyum bangga, tidak masalah jika penglihatanmu tidak bagus, tetapi penglihatanmu harus bagus. Jika kamu sendiri tidak memahaminya, maka dengarkanlah nasihat orang-orang yang dapat melihatnya dengan jelas. Sudah kubilang dia bukan orang biasa, jadi dia pasti bukan orang biasa. Ikuti kakak tertuaku dan hiduplah dengan baik. Aku dapat menjamin bahwa suatu hari nanti, aku tidak akan membiarkanmu menjadi dewa, tetapi setidaknya aku dapat membuatmu mulia selamanya dan abadi. Kuiniu ingin membantah beberapa kalimat lagi, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, kata-kata kura-kura tua itu mungkin sedikit sombong, karena kepribadian orang ini, tetapi Raja Naga Tua itu mengatakannya dengan sangat tulus, dan statusnya juga membuatnya selalu dalam keadaan jujur, jadi Kuiniu kurang lebih mempercayai kesimpulan ini. Memikirkan hal ini, Kuiniu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat ke Han San Qian yang berdiri di luar. Pada saat ini, Han San Qian juga berjalan kembali dengan cepat. Saudara-saudara, terima kasih atas kerja keras kalian. Han San Qian berteriak keras setelah memasuki rumah. Semua pelaut terinspirasi oleh kemenangan itu dan moral mereka tinggi. Sekarang Han San Qian ada di sini secara langsung, mereka tentu saja lebih bersemangat. Raungan. Semua orang menjawab serempak. Han San Qian berjalan di depan Raja Naga Tua dan kelompoknya dan tersenyum, bagaimana, aku tidak mengecewakan kalian. Raja Naga Tua dan kelompoknya tersenyum pahit. Tidak ada kekecewaan dalam situasi saat ini, hanya penuh kegembiraan. Tuan Han memang ahli dalam melihat ke depan. Dia melakukan serangan balik yang sangat brilian dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Naga tua sangat mengaguminya. Saudaraku, aku mengakuimu sebagai saudaraku, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Di antara kita, saudara, kita hanya saling percaya. Banteng aneh itu menatap Han San Qian untuk waktu yang lama, lalu mengerutkan kening. Saudara Han, ada yang tidak beres. Kultivasimu sepertinya. Han San Qian tersenyum dan berkata, aduh, tidak mungkin. Kalian semua mengatakan sebelumnya bahwa daya tembak QR tidak mencukupi, jadi aku harus menunjukkan sedikit kekuatan dan menebus daya tembak itu. Aku tidak mengecewakanmu tadi. Kan? Kuiniu terkejut, ya Tuhan, kau tidak akan memberitahuku bahwa dua ledakan tadi disebabkan olehmu, kan? Meskipun QR kelelahan, kegembiraan kemenangan masih menghancurkan segalanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, itu memang kekuatan sihir yang dilepaskan oleh Tuan.
Bahkan aku tidak menyangka bahwa kekuatan Tuan begitu mengerikan. Untungnya, aku merasakan kekuatan besar Han San Qian pada awalnya, jadi aku memilih untuk mengakhiri pertempuran lebih awal. Kalau tidak, jika aku bertarung melawan seseorang seperti Han San Qian, Kuer memperkirakan aku akan hancur berkeping-keping. Ya Tuhan! Ledakan dahsyat seperti itu. Disebabkan oleh satu orang. Kui Niu terkejut. Kognisinya sebenarnya mirip dengan kelompok tetua, atau dengan kata lain, selama dia adalah orang normal, kognisinya seharusnya sama. Ledakan semacam itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Pasti sekelompok orang di luar. Tapi sekarang, bukankah ini terlalu keterlaluan? Kata Kui Niu. Kura-kura tua itu mencibir, apakah kamu terkejut hanya dengan ini? Kamu seharusnya lebih menahan diri, karena kekuatan kakak tertuaku pasti lebih dari itu. Menurut perkiraanku, kakak tertuaku hanya menggunakan 50% dari kekuatannya dalam pertarungan tadi. Apakah aku benar? Mendengar apa yang dikatakan kura-kura tua itu, Kui Niu dan Raja Naga Tua membuka mata mereka lagi. Setelah bertarung seperti itu, dia sebenarnya hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Jika kamu menggunakan semua kekuatanmu, bukankah itu